Selamat sore semuanya untuk kita, di mana kita ada kebaktian, yaitu yang dikutip dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 22. Yang dikatakan di situ, doa mohon ampun dan perlindungan. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya ada mendapatkan malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau tak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat hianat dengan tidak ada alasannya. Beritahulah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran dan ajarmu aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu dan kasih kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Janganlah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Demikianlah firman Tuhan. Kita mendengarkan firman Tuhan yang tadi yang dikutip dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 22. Yang dikatakan di situ kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati itu seperti contohnya yang dikatakan, apa makna dari kebahagiaan sejati? Makna dari kebahagiaan sejati yaitu atau manfaat dari kebahagiaan sejati dapat memberi rasa syukur atas segala sesuatu dalam hidup untuk mengikuti Tuhan. Menurut kebahagiaan sejati itu pengalaman hidup dengan bersama Tuhan, karena hidup dengan Tuhan dan hidup menurut Taurat Tuhan dan memegang perintah-perintahnya, karena mencari Tuhan Yesus dengan segenap hati. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Orang dunia sering sekali mengukur kebahagiaan dari kekayaan, banyak uang, harta melimpah, jabatan, atau kedudukan dan popularitas. Ternyata itu tidak menjamin
seseorang memperoleh kebahagiaan. Sering kita baca di media elektronik, koran, majalah, dan banyak publik figur seperti artis dan pejabat yang kepadatan frustasi, lari kepada narkoba dan pergaulan bebas karena merasakan kehampaan dalam hidupnya. Kebahagiaan yang ditawarkan di dunia ini adalah kebahagiaan semu. Di dalam dunia ini tidak ada kebahagiaan sejati. Akhirnya manusia berbagai upaya dilakukan agar mendapatkan kebahagiaan itu kembali. Meskipun cara yang ditempuhnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Semakin manusia berusaha dengan kekuatannya sendiri, semakin mereka terjebak dalam tipu muslihat iblis yang sering sekali menawarkan kebahagiaan semu. Dunia dengan keindahannya dan gemerlapnya menjadi umpan empuk bagi orang-orang yang haus akan kebahagiaan. Banyak orang terlena dan malah semakin jauh dari Tuhan, sumber kebahagiaannya yang sesungguhnya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dan kepada ibu-ibu yang hadir di sini semuanya, dan apabila kita mengutamakan kepada Tuhan Yesus Kristus yang dimanapun berada, siapapun manusia yang ingin berbahagia dalam hidupnya seharusnya memiliki hati yang takut akan Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Sebab firman-Nya adalah kebenaran yang menuntun dan membawa kita mendapatkan kebahagiaan. Dan apabila kita mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya ditambah-tambahkan dalam hidup kita. Kebahagiaan sejati hanyalah milik orang-orang yang takut akan Tuhan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Terima kasih. Semoga kesaksian firman ini membawa kita ke dalam hati kita dan melakukannya dengan baik. Shalom.